Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Nur Aisyah, Bu. Saya ingin bertanya tentang pernikahan Muharram atau Mu'abbad. Saya kurang tahu, Bu, apa itu pernikahan Muharram atau Mu'abbad, Bu? Baik, di sini akan Ibu jelaskan ya tentang Muharram dan Mu'abbad itu. Muharram dan Mu'abbad itu termasuk dalam pernikahan yang terlarang. Nah, Muharram dan Mu'abbad atau mahram mu'abbad merupakan keharaman bagi seorang laki-laki untuk menikahi perempuan itu selama-lamanya, bagaimanapun nasab dan keadaannya. Mahram mu'abbad ini disebabkan karena persaudaraan atau kekerabatan, lalu perkawinan, dan yang terakhir yaitu persusuan, saudara persusuan. Berarti Muharram atau Mu'abbad itu yang tidak boleh nikah, misalnya dari nasab, misalnya nenek kita kan, Bu, ibu, adik. Sepupu juga nggak boleh. Nggak boleh, Bu. Misalnya kan si A sebagai cowok ini tuh jatuh cinta kepada si B. Nah, si B ini tuh merupakan gadis cantik itu loh, Bu. Si A ini suka sama si B. Terus ternyata si A ini sama si B ini tuh pernah disusui oleh ibu yang sama gitu. Ibu dari si B ini pernah menyusui si A. Gitu, Bu. Jadi itu tidak boleh dinikahkan karena itu tuh termasuk ke dalam mahram mu'abbad yang itu haram dinikahi selama-lamanya pun. Jadi itu Muharram atau Mu'abbad ya, Bu. Kan Ibu tadi saudara sepupu nih. Saya silakan sepupu. Misalnya ini ada nanti kan kan dia sepupu tapi dia nggak tahu, Bu, tapi dia sedang melaksanakan pernikahan kan. Jadi gimana tuh, Bu? Dipisahkan atau dilanjutkan? Kan dia nggak tahu nih, Bu, gitu. Nah, baik Nabila, di sini Ibu akan jelaskan bahwasanya dalam Islam saudara sepersusuan ini tuh sama seperti saudara kandung dari kita sendiri, sama seperti satu ibu gitu. Nah, tadi kan pertanyaan Nabila bagaimana jika keduanya itu terlanjur menikah gitu kan? Ketika pernikahan ini tuh sebelumnya tidak dianggap dosa dikarenakan mereka itu sama-sama tidak mengetahui gitu kan. Ternyata mereka itu dulunya saudara sepersusuan. Namun jika mereka sudah mengetahui itu tuh harus segera dipisahkan. Ini tuh karena mereka itu seperti umpamanya itu saudara sepersusuan itu sama seperti saudara kandung kita sendiri. Nah, jadi jika sudah diketahui harus segera dipisahkan begitu. Gitu ya, Bu. Terus gimana sih misalnya mereka tuh udah lama, misalnya 10 tahun kan dia nikah, baru tahu dari tetangga orang yang misalnya udah nggak ketemu kan, Bu. Jadi mereka tuh udah punya anak, jadi anaknya itu gimana gitu, Bu. Itu tuh anaknya itu termasuk haram atau gimana gitu, Bu. Baik, di sini akan dijelaskan lagi. Anak itu tidak haram dikarenakan orang tuanya itu kan tidak tahu sebelumnya bahwa mereka merupakan saudara sepersusuan. Nah, ketika mereka itu melakukan hubungan suami istri, mereka itu tidak berdosa dikarenakan mereka itu kan tidak tahu gitu. Lalu lahirlah anak tersebut kan. Namun ketika anak tersebut sudah dewasa, mungkin baru diketahui bahwasanya orang tuanya itu saudara sepersusuan. Nah, hubungan ini tuh harus dipisahkan gitu, nggak boleh dilanjutkan. Suami istri tadi itu tidak boleh berhubungan lagi. Nah, begitu juga mereka itu harus segera diceraikan gitu. Jadi mereka tuh sebaiknya pisah rumah kan, Bu. Jadi anak itu masih dijadikan dengan bapaknya tadi kan, Bu. Tapi mereka tuh nggak nikah lagi gitu ya. Anak itu tuh nggak berasal dari hubungan terlarang itu bukan, Bu. Anak tersebut tetap sah secara biologisnya begitu. Ya baik, Bu. Saya sudah mengerti tentang itu, Bu. Tapi saya ada lagi dengar, Bu, tentang pernikahan haram muakkad, Bu. Jadi apa itu, Bu? Apa perbedaan sama yang tadi itu gitu, Bu? Kalau mahram muakkad atau muharram muakkad itu adalah wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki dikarenakan ada sebabnya. Namun jika sebabnya ini hilang, maka hilang pula keharamannya, Bu. Nah, di sini Ibu akan coba jelaskan lagi contoh dari muharram muakkad itu. Contohnya itu yang pertama itu
adik atau kakak ipar. Nah, kita tuh sebagai suami itu tidak boleh menikahi perempuan bersaudara sekaligus begitu. Namun jika istri dari suami tersebut meninggal, baru suami tersebut boleh menikahi adik atau kakak iparnya, karena kan hubungannya dengan istrinya sebelum sudah terputus. Nah, yang kedua yaitu bibi. Bibi dari istri paman atau kayak gitu lah. Nah, itu tuh juga haram dinikahi. Selanjutnya itu perempuan yang kelima. Perempuan yang kelima di sini tuh maksudnya kan seorang suami itu maksimal boleh menikahi 4 istri kan. Nah, jadi tidak ada perempuan yang kelima. Nah, selanjutnya yaitu perempuan yang sedang menjalani masa idah. Perempuan yang baru saja bercerai dan dalam menjalani masa idah itu tuh haram untuk dinikahi. Namun ketika masa iddahnya itu sudah selesai, baru boleh seorang laki-laki untuk menikahi wanita tersebut. Nah, selanjutnya itu wanita bersuami. Jadi saya sudah mengerti Bu apa itu tentang muharamat muhabbat sama muharamat muakkad. Dan saya sudah mengerti tentang perbedaannya. Namun saya ingin bertanya lagi Bu, kan itu pernikahan yang diharamkan kan Bu? Apakah ada pernikahan lain yang diharamkan selain yang dua tadi? Nah, pertanyaan yang bagus Nabila. Di sini akan Ibu jelaskan ya. Ada juga pernikahan yang diharamkan. Yang pertama itu nikah muhalil, yang kedua nikah syighar, yang ketiga nikah mut'ah. Nah, di sini akan Ibu jelaskan masing-masing ya. Nikah muhalil itu adalah nikah yang hubungan talak 3 itu Nabila. Mungkin agar Nabila mudah mengerti, Ibu berikan contoh ya. Misalnya Nabila sudah ditalak 3 oleh suami Nabila. Nah, suami Nabila ini tuh ingin kembali lagi kepada Nabila. Kan kalau sudah ditalak 3 itu kan nggak bisa nikah lagi kan? Nah, jadi sang suami ini tuh misalnya mohon maaf ya, dia kayak bilang ke temannya gitu, mau nggak nikahin istri pertama saya? Itu kan terus temannya itu menyetujui karena ingin membantu suami Nabila kembali lagi dengan Nabila. Nah, jadi tujuan dari pernikahan ini itu untuk menghalalkan kembali itu hubungan dari suami Nabila yang sudah menolak 3 Nabila gitu, yang ingin kembali kepada Nabila melalui perantara orang lain gitu. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan jelaskan tentang nikah mut'ah. Nah, nikah mut'ah itu berdasarkan waktu. Seperti misalnya kan seseorang si pasangan itu menikah berdasarkan waktu gitu, misalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, atau 1 tahun. Nah, pernikahan ini itu kan ditetapkan dengan waktu. Jika waktunya sudah habis, maka hubungan keduanya ini itu bukan lagi suami istri, melainkan mereka itu akan putus hubungan namun tanpa talak. Nah, yang terakhir di sini akan Ibu jelaskan tentang nikah syighar. Sebelumnya Nabila tahu nggak nikah syighar itu apa? Tidak tahu Bu. Ibu jelaskan ya. Nikah syighar ini tuh nikah yang dilakukan oleh seorang wali atau ayahnya untuk menikahkan anaknya dengan temannya dengan maksud akan menikahi kembali anak dari teman atau saudari dari temannya itu. Nah, pernikahan ini tuh dilakukan tanpa mahar. Sebagai contohnya, aku nikahkan engkau dengan anakku. Namun saudarimu itu juga dinikahkan denganku gitu. Dari sudut pandang laki-laki ya. Nikah ini tuh haram dikarenakan ini tuh tidak ada yang didapatkan oleh pihak wanita gitu. Pihak wanita itu yang pertama tidak mendapatkan mahar. Nah, yang kedua wanita itu kayak apa ya, kayak bergantung ke ayahnya gitu atau walinya gitu. Pernikahan ini tuh haram untuk dilakukan. Nabila ngerti nggak? Saya sudah mengerti Bu tentang itu. Jadi saya sengaja ini bertanya Bu, soalnya nanti jangan sampai salah arah kan Bu, kalau misalnya saya menikah gitu. Saya sudah mengerti Bu tentang pernikahan. Baiklah Nabila, jika diperkirakan masih tidak mengerti, Nabila bisa datang lagi ya ke sini. Baik, terima kasih banyak ya Bu. Ya Nabila. Terima kasih Bu. Ya.